dari apa sih itu outline skripsi. Sebelumnya saya mulai pertemuan 4 membahas tentang outline dari skripsi ya, atau startup. Silakan teman-teman yang mau bikin startup nih. Oke, kita mulai. Online skripsi startup adalah outline skripsi yang membahas tentang perusahaan bidang teknologi dan informasi yang berkembang di dunia maya, di mana skripsi startup ini dilaksanakan secara kelompok minimal 3 orang. Jadi ada kelompok minimal 3 orang, maksimal 5. Pak, judulnya gimana Pak? Judulnya sama teman-teman, judulnya sama, cuma nanti ada di data profilnya saja yang berbeda. Datanya bisa sama, bisa atau mungkin ngambil data yang berbeda di lain waktu. Jelas ya? Contohnya kelompok orang pertama ngambil data, contohnya di ketika emang ini pengolahan data, contohnya startup buat Gojek contohnya gitu ya, atau mungkin ojek online, mau membahas tentang mungkin gimana sih algoritmanya ketika driver yang dapat job terus gitu. Cara mungkin dia dilihat dari dia nggak pernah nolak algoritmanya, nggak pernah cancel suatu job yang masuk, atau mungkin dia mengerjakan semua pekerjaan sampai selesai, itu mungkin kriterianya ya, atau mungkin dari jarak, atau mungkin banyaklah mungkin kriteria yang menyebabkan dia mendapatkan job-job terus tanpa henti, mungkin ketika selesai ada lagi yang menyamperin mungkin tuh. Nah itu bisa teman-teman ambil judulnya ketika pengen membahas, tapi sebelumnya harus izin ke startup tersebut, bisa nggak datanya diambil atau mungkin datanya diolah. Nah dari situ nanti teman-teman bikin yang namanya lembar judul skripsi. Lembarnya seperti apa, panduannya nanti dikasih oleh BSI, nanti kalian kembangkan dengan mengganti dengan judul, nama, dan mungkin tahun pembuatannya. Lembar persembahannya seperti apa, lembar pernyataan keaslian skripsinya juga ada, lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, sama lembar persetujuan pengesahan skripsi. Di mana lembar pedoman penggunaan hak cipta. Jadi ketika emang kalian membuat startup ya, jadi kalian buat startup, habis itu kalian presentasikan menjadi skripsi, itu bisa juga. Selanjutnya dalam kata pengantar ada namanya absensi, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, sampai dengan daftar lampiran. Abstraksi merumuskan biasanya dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Daftar isi melampirkan dari bab awal sampai bab akhir. Daftar gambar juga mengelompokkan gambar-gambar apa aja yang kalian buat atau kalian lampirkan di dalam skripsi kalian. Daftar tabel juga seperti itu sampai dengan daftar lampiran. Lampiran apa sih Pak? Lampiran biasanya lampiran contohnya lampiran coding mungkin, atau lampiran dari daftar pustaka dan lain-lain. Selanjutnya bab 1. Bab 1 apa sih Pak? Nah, bab 1 ini biasanya membahas tentang pendahuluan. Yang pertama ada 1.1 itu biasanya namanya ada latar belakang masalah. Kalian bikin skripsi ini tentunya ada masalah yang kalian akan akan kalian angkat. Apa sih itu? Nah, itu dia. Bentar, ada yang datang nih kayaknya, siapa nih? Udah semua. Nah, selanjutnya ada namanya perumusan masalah. Dari latar belakang masalah, kalian bikin rumusan masalah. Penyelesaian masalahnya seperti apa? Kalian batas-batasan masalahnya seperti apa? Kalian buat. Biar nanti ketika ditanya oleh namanya penguji, kalian bisa sebagai argumentasi. Maaf Bu, itu di luar pembahasan masalah kami. Jadi kalian ketika nanti sidang juga punya argumen, tapi argumennya harus disesuaikan dengan jawaban, jangan muter-muter mulu. Kayak kalau saya sebagai penguji biasanya akan menanyakan, jika jawabannya singkat, tepat, padat, udah saya akan stop pertanyaan tersebut. Tapi ketika dia muter-muter terus,
Dan saya lebih apresiasi kan ketika kalian emang nggak tahu, bilang aja maaf saya tidak tahu, mungkin nanti saya akan cari kembali. Jadi sebelumnya minta maaf dulu ketika emang jawabannya tidak tahu atau mungkin kurang tepat. Kenapa? Dari presentasi ini akan dilihat gimana attitude kalian. Attitude juga bagian dari nilai. Maksud dan tujuan. Nah, ini maksud tujuannya apa dari skripsi kalian? Maksudnya untuk apa? Tujuannya apa? Tuh. Habis itu metode penelitiannya seperti apa? Kalian ada namanya teknik pengumpulan datanya. Kalian pakai yang mana? Ada observasi, ada wawancara, ada studi pustaka. Jadi kalian pakai yang mana nih? Nanti silakan disesuaikan dengan skripsi kalian. Habis itu namanya metode pengembangan aplikasi. Ada nggak pengembangan aplikasinya ke depannya? Maksudnya apa Pak? Ya mungkin nanti ada versi 1.1, 1.2 dilampirkan aja ketika emang ada namanya kelanjutan dari aplikasi tersebut. Contohnya seperti apa Pak? Ya kayak Android atau iOS kan tipe-tipenya berubah ya. Ada pembaruannya, ada setiap tingkatan itu pasti ada namanya pembaruannya. Ruang lingkupnya seperti apa? Contohnya ini hanya di Gojek aja Pak, ini ada di Grab aja Pak, enggak di yang lain gitu. Jadi ada namanya ruang lingkupnya. Selanjutnya ada namanya landasan teori. Nah ini, landasan teori adalah tinjauan pustaka, konsep dasar aplikasi, metode, bisnis, model, canvassing atau BMC. Semua kalian lampirkan konsepnya. Kalian ngambil dari skripsi yang lain, dari orang lain dilampirkan. Contohnya kalian bikin aplikasi pakai PHP. PHP itu apa? Lampirkan. Gambarnya PHP juga kalian cantumkan. Gitu. Atau mungkin Dreamweaver silakan, atau XAMPP silakan. Di kalian lampirkan apa pengertiannya dan apa, ada contoh gambarnya enggak? Kalau ada, kalian lampirkan. Selanjutnya ada namanya penelitian terkait. Ada nggak penelitian yang sama dengan kalian? Pastinya ada. Kenapa? Biasanya seseorang itu meneliti itu sebelumnya sudah ada yang meneliti. Jadi dilampirkan. Minimal kalau saya 5 tahun dari sekarang. Jadi ketika sekarang tahun 2021, 2016 itu teori yang paling belakang. 2015 boleh nggak Pak? Kalau saya biasanya nggak boleh. Kenapa? Biar nanti TA kalian dipakainya up to date. Teori pendukung, nah ini pengujian aplikasinya, peralatan pendukungnya apa aja, ya contohnya minimal spesifikasi, minimal Windows 10, habis itu iOS-nya iOS apa, banyak lah gitu, jadi macam-macam pendukungnya dilampirkan, ada spek minimumnya, memori berapa giga ketika aplikasi itu dijalankan, atau harddisk berapa giga juga. Bab 3, analisa dan perancangan aplikasi. Di sini yang pertama tinjauan startup. Yang pertama customer segment. Jadi customer segment dari startup kalian berapa dari berapa? Contohnya dari 20 sampai 40 Pak, ya tulis 20 sampai 40 tahun. Itu customer segment. Segmennya apa Pak? Segmennya pelajar atau segmennya mungkin masyarakat umum. Iya, dilampirkan semuanya. Value profession. Nah, value professionnya seperti apanya? Channelnya juga seperti apa? Customer relationship-nya hubungannya seperti apa? Customer relationship seperti apa Pak? Ya kayak saling customer itu yang ada keterhubungannya. Ya, contohnya biasanya kan banyak aplikasi yang menghubungkan dengan aplikasi yang lain. Kayak sekarang kopi-kopi online banyak kerjasama dengan mungkin dengan GoPay, dengan Oppo, dengan Link, dan itu merupakan yang namanya customer relationship. Revenue stream ini seperti apa? Nanti silakan ditampilkan seperti apa untuk revenue streamnya. Selanjutnya ada namanya key resource. Key resource-nya apa? Sumber resource dari kuncinya apa? Contohnya dia hanya untuk ojek online, atau dia bisa untuk beli aplikasi makanan, atau buat kirim dokumentasi, seperti itu. Keyword aktivitasnya seperti apa?
Aktivitas yang sering dilakukan seperti apa? Ya contohnya kalau misalnya dia fokusnya kemana nih? Ke barang atau ke makanan gitu. Key partnership-nya apa? Jadi hubungan partnernya seperti apa? Cost strukturnya seperti apa? Silakan ditampilkan. Yang ke 3.2 analisa kebutuhannya. 3.2.1 analisa kebutuhan sistem. Dianalisa kebutuhan sistemnya seperti apa. Habis itu rancang diagram use case. Use case-nya dari customer sampai dengan adminnya silakan digambarkan. Diagram activity-nya juga digambarkan. Rancangan user interface-nya juga ditampilkan. Sampai dengan rancangan database-nya. Pak, nggak dikasih Pak sama Gojeknya Pak. Ya udah, kalau nggak nanti dilampirkan secara umum aja. Biasanya kan yang namanya perusahaan itu ketika emang kalian magang, nggak dikasih semua data-datanya. Proses implementasinya seperti apa ya? Implementasinya nanti silakan diimplementasikan dan sampai dengan hasilnya seperti apa. Nah, spesifikasi aplikasi deh yang sebenarnya saya bilang. Hardware-nya minimal berapa, software-nya apa, sampai dengan pengujian aplikasi. Penutup, kesimpulan dan saran ya. Kesimpulannya apa? Kasih kesimpulannya. Ketika aplikasi memang ada yang kurang, tampilkan aja. Buat perbaikan dari developer. Caranya seperti apa? Kasih masukan. Daftar pustaka yang saya bilang minimal 5 tahun dari sekarang ke belakang. 2016 kan. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Daftar riwayat hidup, silakan kalian riwayat hidup CV kalian dicantumkan. Lembar konsultasi kalian dengan dosen. Biasanya 8 pertemuan harus lengkap tantangannya. Nah, ini yang harus sering saya camkan. Surat keterangan riset. Sudah beberapa kali mahasiswa saya, ada 2, 3 ya, itu ketika sidang lupa bawa surat riset. Gimana Pak? Suruh pulang. Nggak ada namanya konsekuensinya, atau mungkin maaf, nggak ada namanya toleransinya dari panitia sidang. Makanya saya sering ingatkan, lembar keterangan riset ditaruh di dalam laptop, biar nggak lupa, atau dilampirkan dengan surat sidang kalian di staples itu. Biar apa? Biar nanti ketika ditanya nggak ada namanya kelupaan. Sampai mahasiswa terakhir telepon, Pak saya nggak boleh masuk nih, kenapa? Saya nggak bawa surat riset, dikasih waktu 10 menit atau mungkin dikasih waktu 15 menit. Saya telepon panitia penguji, Pak mohon maaf Pak ini kasih waktu, dan dia toleransinya, yang namanya sidang contohnya 1 jam ya, dia kena namanya potongan sekitar 30 menit. Makanya buat teman-teman jangan sampai lupa itu. Satu lagi, ketika nanti bikin TA, skripsi, atau mungkin nanti kalian S2 tesis, usahakan kalian simpan di macam-macam media untuk TA kalian. Kenapa? Takutnya kalau disimpan di satu media aja, media itu rusak, hilang, udah wassalam, nulis dari awal. Selanjutnya namanya outline skripsi startup. Yang catatannya skripsi outline startup ini merupakan skripsi kelompok, bukan individu. Ini bukan individu ya, kelompok. Jumlah personilnya dalam satu kelompok 3-5, tinjauannya startup, menjelaskan bidang startup yang dibuat. Mahasiswa wajib memiliki aplikasi gitu. Aplikasi yang dibuat harus terdaftar di Play Store tuh. Habis itu aplikasi yang dibuat memiliki jumlah download minimal 100 orang. Poinnya 3.1, proses implementasi menjelaskan tentang proses transaksi yang digunakan. 3.3.2, hasil implementasi menjelaskan tentang aplikasi yang diupload di Play Store. Mahasiswa wajib membuat presentasi pitch deck pada bidang yang berlangsung. Outline-nya nanti silakan dilihat di bsi.ac.id buat yang terbaru. Mungkin tahun depan ada perbedaan karena kalian kan 1 tahun ya. Mungkin nanti di-update aja, dilihat terus yang terbaru apa versinya. Latihan soal. Nah ini, kalau nggak ada pertanyaan, ada nggak pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan kerjakan 1-5 dikumpulkan malam ini jam paling lambat jam 21.30. Das? Soalnya gimana Pak? Soalnya biasa di-upload di Google Form.
Jangan lupa di capture bukti kehadiran kalian ini. Kalian capture ini nih. Ketika nama kalian ada, silakan di capture. Buat apa? Buat bukti kalian. Capture seperti ini, nanti tandain. Saya hadir, Pak. Di mana? Ini, Pak, buktinya. Siapa? Contohnya Rifki, Fauzi. Ini, Pak, dibulutin aja di lingkaran merah. Nanti di-upload di bukti kehadirannya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Pertanyaan Halo? paling ini Pak, soal tugas UASnya berarti kan buat skripsi ya Pak? Enggak. Tugas hari ini? Enggak, buat Tugas tugas UASnya Pak. apa? KKP buat tugas itu nanti buat skripsi. Maksudnya? Iya Pak. Iya. Kenapa? Berarti dia ini buat nggak ngebuat sistem kan Pak, cuma buat meneliti di perusahaan lain gitu aja kan? Ya, itu bisa. Buat sistem juga bisa. Tapi sih kalau yang saya bilang ketika kalian ini buatlah sistem yang bermanfaat ya. Jangan yang sudah ada, jangan kalian bikin lagi. Tapi yang belum ada, yang bermanfaat buat sekitarnya silakan. Kalau menurut saya sih ketika nanti kalian magang di startup, biasanya nggak semua data bisa kalian keluarkan ya dari startup tersebut ya. Biasanya ya hanya data-data yang bersifatnya umum aja. Kalau saran saya kan yang waktu itu saya pernah bilang, silakan kalian ambil kursus yang saya pernah bilang itu ya di mana-mana aja yang berhubungan dengan startup. Jadi nanti ketika kalian TA, oh itu udah bisa ditampilkan di App Store atau Play Store. Nah jadi semua bab sudah kalian lewati. Tapi kalau misalnya males Pak, nggak ada uangnya, ya udah kalau nggak ada uangnya silakan kalian bisa ngambil mengolah di dalam suatu startup yang sudah ada juga bisa seperti itu. Jelas ya? Jelas Pak. Ya, tapi kan biasanya kalau yang lagi pandemi seperti ini ya, biasanya kan juga startup juga jarang menerima ya, benar nggak teman-teman? Iya betul Pak, jarang. Ya, iya yang ada juga ya karyawannya juga pada WFA ya, kalau yang saya tahu ya, kayak gitu. Kayak yang di Tokped, di Shopee itu teman-teman saya biasanya kan ya WFA ya, WFA dan mungkin yang namanya magang jarang lah, maksudnya ya kecil lah kemungkinannya gitu. Makanya ya solusinya ya silakan dibuat dari sekarang ketika kalian punya ide nih, wah Pak saya mau ini Pak, nganterin apa gitu. Atau mungkin yang sudah punya bayi, saya pengen nganterin namanya itu Pak, susu ASI Pak dari ibunya ke anaknya melalui media antar gitu. Silakan atau mungkin apalah ketika kalian punya ide menarik silakan dituangkan. Atau mungkin saya pengen itu Pak aplikasi meracik kopi Pak. Silakan. Jadi semua aplikasi yang bermanfaat buat bidang kehidupan layak silakan. Biasanya nanti ketika startup kalian memang banyak peminatnya, booming, itu banyak tuh yang namanya investor nanti akan datang untuk menanam saham atau mungkin nanti startup kalian, aplikasi kalian akan dibeli oleh mereka. Jelas sampai sini? Jelas Pak. Oh, oke. Google Form-nya yang seperti biasa isi dari bukti kehadiran, subscribe nggak usah kalau udah, sama jawaban silakan ditunggu jam 10 paling lambat, jam 10 malam ini. Habis itu apa lagi ya? Materi benar. Materi saya upload. Ini sih kalau mata kuliah saya datang terus hadir terus, kerjakan latihan ya insya Allah. Tugas sama kehadiran saya kasih full. Oke kalau nggak ada sampai sini aja ya. Terima kasih buat teman-teman, ada beberapa itu mahasiswa yang jauh ini. Ada sekitar 12
teman-teman yang sudah join. Terima kasih, saya tunggu tugasnya sampai malam ini. Selamat malam, selamat weekend buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat malam malam. juga Pak. Oke.